Makam Raja Hubulo Gobel terletak di Desa Keramat, Kecamatan Tapah, Kabupaten Bone Bolango. Makam ini sering diziarahi masyarakat. Mereka meyakini bahwa Raja Hubulo sebagai aulia atau wali sekaligus tokoh penyebar agama Islam pada abad ke-17 silam. Asal-usul Hubulo menjadi Gobel sendiri ada cerita tersendiri, di mana pada zaman tersebut orang Belanda masih agak sulit menyebut nama Hubulo, sehingga kemudian mereka memanggilnya dengan nama Gobel. Dan kini Gobel menjadi marga terbesar di masyarakat Gorontalo. Baik teman-teman, ikuti terus video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Ya, baik teman-teman, alhamdulillah cuaca di siang hari ini pada tanggal 7 Mei tahun 2022 agak bagus, cuman terlihat sebelah sana ini rupa dapalia semulai gelap. Nah, tapi kita akan coba ya, insya Allah bisa mendukung untuk pengambilan gambar ya, video. Nah, sekarang kita orang teman-teman sudah berada di Jalan Thayyib Muhammad Gobel. Nah, nama jalan ini adalah nama dari orang tuanya Pak Rahmat Gobel. Yang kita ketahui Bapak almarhum Muhammad Thayyib Gobel ini seorang pendiri salah satu perusahaan terbesar di dunia ya. Jadi bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Perusahaan tersebut bernama PT Panasonic. Nah, kalau orang-orang jadul biasa Panasonic itu orang tahu nasional. Iya, siapa yang tidak tahu televisi nasional ya? Pasti semua tahu, dari yang tidak ada warna hitam putih sampai dengan berwarna. Alhamdulillah saya juga sempat melewati perubahan televisi dari yang warna sampai menjadi berwarna. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, kita orang sekarang sudah memasuki Desa Ayula dan sumo dekat kita orang menuju ke pesantren Hubulo, karena makam aulia itu cuma di sebelah sana dari pesantren Hubulo ya. Jadi gampang sekali untuk bisa menuju ke sana ini. Bagi teman-teman yang belum pernah ke sini, ikuti saja video ini, pasti tidak mau tak salah. Nah, sekarang kita orang di tikungan, tidak tahu mau bilang apa ini, perempatan atau pertigaan atau tikungan. Terang langsung terus ya, terus saja, jangan belok. Nah, begitu sampai di ujung dari jalan ini dapat perempatan ya. Nah, ini dapat lihat sisa-sisa lampu Cokuatohe yang belum orang bongkar. Nah, pas sampai di jalan Gor. Nah, ini jalan Gor kan, jalan bypass. Kita orang terus ya, jangan belok ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau lewat sini ini hati-hati, semua kendaraan yang lewat di sini laju-laju sekali, jadi harus lihat kiri kanan dulu ya. Nah, oke, aman, orang lanjut terus, pasti tidak mau tak salah, karena ini jalan menuju ke pesantren Hubulo. Nah, di sini juga waktu malam Hubulotohe, Cokuatohe, bagus juga di sini, rame ya, di lampu seragam. Nah, apalagi jebolan-jebolan dari pesantren Hubulo pasti rindu dengan jalan ini. Jalan ini terutama orang-orang tua ya, yang sering datang menjenguk DP anak yang sementara menimba ilmu
di pesantren Hubulo. Nah, ini sekarang sudah jam 12:30. Setengah jam ya. Saya turun dari jam 12. Nah, ini ada gapura Anda memasuki di pesantren Hubulo. Nah, pas masuk kita orang terus saja. Kalau lewat jalan ini, kalau belok kiri langsung masuk di pesantren Hubulo. Nah, kita orang belok kanan. Nah, ini sudah lihat dari sini kan? Dia punya makam aulia ini ya. Oke teman-teman ya, ikuti terus ya. Terus sampai ini. Nah, saya sudah sampai ini. Ya, assalamualaikum. Uti, bagaimana dia bicara mau belajar di atas? Oh ini. Boleh adik-adik orang mau sama-sama ke sana? Ayo, oke. Orang mau minta tolong baju dikunci. Oke, langsung terang menuju. Oke. Oh, ini memang orang di sini? Mau di rumah sebelah mana? Yang kedua, yang paling atas ya? Ini yang apa? Oh, musola. Nah, ini bangunan yang pertama kita orang akan temui teman-teman adalah tempat untuk biasa digunakan untuk berzikir sebelum melakukan ziarah kubur. Nah teman-teman, kita lihat posisi dari makam aulia tersebut saling berdampingan dengan pesantren Hubulo. Dan uniknya di daerah ini atau di wilayah ini hanya ada satu bukit berdiri sendiri tanpa ada bukit lain yang mendampinginya. Dan ini memang ada kisahnya, yaitu aulia Hubulo dalam perjalanan pulang dia menggunakan rakit dan sambil mengunyah buah pinang, dan akhirnya kulit dari buah pinang tersebut dilemparkannya di tengah-tengah sungai yang airnya sangat dalam, dan kemudian berwasiat jika nanti dirinya meninggal dia minta dimakamkan ke tempat di mana kulit pinang tersebut dilemparkannya. Dan tempat tersebut awalnya adalah air yang sangat dalam dan lama-kelamaan menjadi sebuah bukit yang hingga saat ini dikenal dengan Bukit Hubulo. Untuk sampai pada makam aulia tersebut, para penziarah harus melalui 70 anak tangga. Dan sampai saat ini juga makam aulia Hubulo tetap terawat dan selalu dibersihkan. Bahkan saat ini sudah banyak makam yang ada di sekitar makam aulia Hubulo tersebut. Salah satunya makam Tayyab Muhammad Gobel, pendiri PT Nasional Panasonic Gobel. Di makam ini setiap Jumat sangat banyak yang berziarah atau hanya sekedar berwisata di kawasan masjid dan makam kuno tersebut. Ada kebiasaan unik dari warga yang berziarah di makam ini, yakni selalu membawa pulang tanah yang berada di atas pusara Raja Hubulo. Konon tanah tersebut bila dibuang ke dalam sumur bisa menjadikan air sumur menjadi sangat jernih dan dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Meski rutin diambil warga, kondisi tanah di pusara Raja Hubulo
seakan tidak pernah berkurang. Dan ini adalah makam dari Dr. Andos Haji Thayyib Muhammad Gobel yang digelar dengan Ta'ilo Hidayah, yang berdampingan dengan anaknya yaitu Haji Muhammad Gobel. Di samping itu juga banyak rumpun keluarga yang dimakamkan di tempat ini. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti tayangan ini. Semoga video ini bisa menjadi edukasi buat generasi-generasi kita yang akan datang. Akhirnya saya undur diri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ooh.